Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sesi kedua coaching dengan Allah ya. Manifestation coach with Allah. Jadi coaching untuk manifestasi atau mewujudkan tujuan atau keinginan kita. Nah, di sesi awal kita bicara tentang Al-Fatihah sebagai pembuka jalan, sebagai leverage untuk mencapai tujuan. Biasa dalam sesi coaching bersama coach datang biasanya kebanyakan bercerita tentang tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya, baik bisnis, karir atau apapun. Nah, di dalam sesi coaching dengan Allah dari awal di surat Al-Fatihah, Allah mengajarkan membawa dirinya, membawa nama Allah di kehidupan kita dalam menghadapi tantangan apapun. Nah, kemarin kita belum membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca basmalah, kemudian lanjutannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu Maha Pengasih, tapi perbedaannya di subjeknya ya. Kalau Ar-Rahman itu lebih ke dunia, lebih ke memberikan pada siapapun, karena Allah itu maha adil ya. Dia punya hukum-hukum Allah, mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh biasanya mendapatkan hasil gitu. Namun ketika bicara Ar-Rahim, maka ini berhubungan dengan zat yang meyakini, orang yang meyakini kehadiran Allah ya gitu. Jadi kalau orang yang tidak meyakini kehadiran Allah, maka dia tidak akan dapetin Ar-Rahimnya, tapi mungkin dapat Ar-Rahmannya gitu. Nah, apa artinya? Artinya mereka yang meyakini kehadiran Allah akan membawa dampak ini ke bekal di akhirat nanti. Dengan kata lain, Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang menjaga diri kita, baik dunia maupun di akhirat gitu. Nah, dengan kata ini, maka sebenarnya di dalam surat Al-Fatihah kita diajak untuk menyelesaikan tantangan hidup kita dengan membangun mental berdaya bahwa ada Allah di sana. Dan ketika ada Allah di sana, kembali harusnya tidak ada hambatan dalam mencapai apapun karena ada Allah di sana gitu. Nah, kami punya teknik namanya TCA, The Circle of Allah. Jadi kalau orang biasanya menghadapi tantangan, kita suka bertanya, inilah sesi coaching cara kita, coaching TCA misalnya. Oke, ketika hadapin tantangan ini, Allah di mana Pak? Allah di mana Bu? Maksudnya orang suka tanya gitu. Ya, ketika ibu menghadapi tantangan ini, masalah hidup ibu berat dan sebagainya, Allah di mana Bu? Ya, Allah ada di sekitar kita. Oke, menurut ibu ada di mana? Ada di dekat saya. Dan Allah monitor nggak apa yang terjadi pada ibu? Ya, monitor. Berarti Allah tahu nggak apa yang terjadi pada ibu? Tahu gitu. Mengapa ibu nggak coba panggil namanya untuk terlibat di dalam tantangan kita? Ini biasanya membuat mereka tercengang gitu. Trans maksud saya, dia melakukan internal dialog gitu. Iya ya, kenapa nggak Allah dibawa gitu? Apa yang terjadi bila Allah dibawa di dalam kasus kita? Maka kita akan membangun mental berdaya dalam pikiran, dan kita paham dalam teknik teori NLP, Neuro Linguistic Programming, ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, peta tidak sama dengan wilayah. Artinya peta kota Bandung tidak sama dengan wilayah Bandung gitu. Bisa saja kita melihat Bandung dari peta yang kecil gitu. Jangan-jangan sebenarnya petanya lebih luas gitu, sehingga kita bisa bereksplorasi lebih dalam. Yang kedua, manusia tidak melihat sesuatu berdasarkan apa adanya, tapi apa adanya dia, apa adanya kita. Jadi bingkai berpikir dia mengunci apa yang dia lihat di dalam luar. Nah, manusia tidak bisa hidup tanpa bingkai karena cenderung masuk ke dalam bingkai-bingkai tertentu. Jadi tidak ada yang murni manusia itu objektif gitu. Nah, yang menarik adalah karena kita hidup di dalam bingkai, maka pilihlah bingkai yang memberdayakan, yaitu bingkai Allah gitu. Karena dengan bingkai itu kita menafsirkan dunia gitu. Apa yang terjadi ketika orang menghadapi tantangan kemudian katakan, lakukan apa yang terbaik, Allah bersamamu, dan yakinkan Allah melihatmu, dan kalau kamu gak lihat, Allah pasti akan melihatmu, dan dia akan membimbingmu menemukan tujuan. Jelas Allah tidak mudah. Allah mengkasihani kita. Allah ingin kita tumbuh. Kadang-kadang hadiah atau solusi diberikan di
kadang-kadang di sebelum kejadian, kadang-kadang di tengah perjalanan. Bukankah perang Badar bantuan ada di pertengahan pertempuran, bukan sebelum pertempuran gitu. Tapi yakinlah Allah bersama kita as long as you on track gitu. Jadi tadi sudah disebutkan, ketika disebutkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita sadar bahwa kita dimonitor oleh Allah, dan Allah hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang diajarkan di teknik smile, kita ucapkan Allahu Akbar, kita bisa melihat Allah dalam visualisasi gitu. Dan kita membayangkan Allah memonitor every step, every move, every breath you take. Setiap napas yang kita ambil dimonitor oleh Allah gitu. Dan ini membuat kita menjadi berdaya. Dengan cara berdaya inilah kemudian dibuka gitu. Maka namanya Al-Fatihah, dibukalah sebuah solusi yang harus kita ambil untuk digunakan menghadapi tantangan. Maka Al-Fatihah disebut juga surat pembuka. Surat pembuka apa? Pembuka apapun. Pembuka solusi, pembuka kesehatan dan sebagainya gitu. Baik, itulah pembuka awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pahami, kembali kita diskusi bahwa ketika kita menyuarakan surat Al-Fatihah itu sama dengan berdialog dengan Allah, karena Allah menjawab setiap ucapan kita. Jadi ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan ini menarik karena Allah merespon setiap ucapan yang kita ucapkan. Menarik ya gitu. Dan kalau Allah merespon setiap ucapan, artinya Allah aware apa yang terjadi pada kita. Dan zat itu siap mempersiapkan dirinya untuk mengabulkan semua permintaan baik kita. Oke, yuk kita bedah apa tuh Alhamdulillah ya. Kata hamdun itu artinya terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena kita telah mengucapkan nama Allah, dan Allah menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat gitu. Dan bagaimana bentuk terima kasih kita? Terima kasih kita dalam bentuk tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata alhamdulillah ada kata al dan hamdun di situ. Kata hamdun artinya berbeda. Kalau dalam bahasa Arab terima kasih suka sukron ya gitu. Dan dalam bahasa Arab bedanya adalah kalau orang mengucapkan sukron itu artinya dia meminta sesuatu diberikan, dia ucapkan sukron. Nah, kalau hamdun itu bisa berarti bahwa dia diberikan sesuatu yang bahkan dia tidak minta gitu. Misalnya udara, oksigen, terus orang, zat yang mengatur ritme kerja jantung, organ dan sebagainya. Kan kita tidak pernah minta itu, tapi Allah memberikan itu pada kita gitu, dengan gratis tanpa harus diminta. Maka kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Artinya kita menerima semuanya dan memuji nama Allah atas pemberian baik yang kita minta maupun tidak kita minta gitu. Nah, yang menarik ada kata al di situ. Karena al di situ artinya total. Artinya penyerahan atau pengakuan total bahwa semua yang terjadi, semua kebaikan yang terjadi pada kita harus diterima total, bahwa kita tidak punya peran selain peran Allah dalam memberikan kebaikan pada kita. Itulah makna al, artinya makna total. Jadi jangan pernah kita terselip selintas pun bahwa kita punya peran di dalam kebaikan, baik pun nama kita yang tenar, kekayaan dan sebagainya, semua terjadi karena Allah memberikannya pada kita. Ada satu kasus tentang suatu kepala suku yang gigit kalajengking. Sudah ke tabib kemana-mana nggak ketemu, kemudian datang para sahabat. Ada seorang sahabat dimintai tolong, siapa yang bisa menyembuhkan ketua suku kami, kepala suku kami yang terkena gigitan kalajengking. Ya, kalajengking Arab ya, kalajengking yang kuat racunnya gitu. Kemudian sahabat mengacukan dan mengatakan biiznillah gitu. Jadi dengan izin Allah. Nah, inilah sopan santunnya sahabat ya gitu. Mereka tahu mereka tidak punya kekuatan apapun gitu. Yang punya kekuatan Allah. Dia hanya meminta Allah, berdoa gitu. Maka apa yang dilakukan? Hanya diusap,
kemudian dibacakan surat Al-Fatihah di sana. Tentu yang membedakan bukan suratnya, tapi cara kita membacakan Al-Fatihah itu sangat berperan ya. Berapa banyak saat ini orang yang membaca Quran, mengucapkan salat dan sebagainya, tapi tidak paham maknanya. Karena ketika kita paham makna dari setiap bacaan, kita menjadi lebih intens, menjadi lebih open terhadap kata-kata yang masuk. Kan kita paham bahwa kata-kata ini akan menimbulkan dampak pada outputnya, dampak pada perilaku kita. Jadi dengan memahami makna, maka kita menjadi mudah memproses data tersebut dan memberi dampak pada perilaku kita. Salah satunya mencegah keji dan mungkar. Baik, kita kembali ke Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Jadi kata al tadi sudah jelas ke totalitas, karena dia mengarah pada apa yang disebut dengan cara penyembahan yang bersifat rububiyah. Rububiyah adalah zat yang menjaga, memelihara, dan memastikan kita menjalankan kehidupan kita dengan bagus, memberikan kesehatan pada kita, menjaga alam dan sebagainya. Ini adalah kata Rabbil Alamin ya gitu. Jadi kata Rob itu, kata Alhamdulillah mengarah pada Rob. Rob itu adalah zat yang mengatur alam ini gitu. Berbeda dengan pemahaman uluhiyah atau ilahiyah ya. Ilahiyah artinya ketaatan kita pada Allah. Rububiyah bicara tentang yang mengatur alam ini gitu. Nah, dengan kata lain, kata Alhamdulillah ada 3 paham kita paham. Kata al berarti totalitas, hamdun berarti kita menerima atau mensyukuri apa yang kita minta maupun tidak, dan Rabbul Alamin adalah zat yang mutlak, total mengatur kehidupan kita, dan dia mutlak zat yang memberikan kekuatan atau apapun yang kebaikan yang kita berikan. Dan ini arti nanti merujuk pada surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur maka ditambah nikmatnya gitu. Nah, dengan rasa syukur Alhamdulillah inilah kita bisa menyelesaikan tantangan hidup kita. Kenapa? Ya jelas, ada area di dalam otak kita namanya area korteks. Ketika sudah ditetapkan satu tujuan, dia akan terus mencari ide, mencari cara agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi begitu diinstal sebuah tujuan, ada gerakan yang terus mencari ide dan sebagainya. Sampai kita tidak memfollow up ide tersebut. Biasanya otak kita akan frustasi, kemudian dia seperti blank memberikan ide tersebut. Jadi kalau ada ide di follow up. Maka di dalam konsep tauhid mindfulness adalah kita bila ada insting kebaikan dan itu bagus, lakukan. Karena itu menjaga proses kerja otak kita agar memastikan otak kita terus berpikir, menemukan ide dan satu dan berbagai hal lainnya. Nah, kembali tentang sesi coaching dengan Allah. Jadi ketika bicara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan Allah menjawab hambaku memujiku. Dengan kata lain, kita sedang mengatakan, ya Allah, hari ini aku datang, aku sholat ya, dengan namamu ya Allah, dengan namamu zat yang akan melindungi aku, menjaga aku baik di dunia maupun akhirat. Dan karena itulah saya menyembahmu dan saya memujimu dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cara itu kita mengunci, kita membingkai pola pikir kita dan ujungnya kita akan melihat dunia itu dengan cara Al-Fatihah, dengan cara Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah skema yang mau diharapkan di sesi coaching kita, yaitu Allah memberikan ruang pada kita untuk menumbuhkan diri kita. Allah memberikan ruang pada kita untuk mencari ide agar kita berdaya. Sebagaimana ada seorang gembala yang dites oleh Umar gitu. Dan Umar melihat gembala banyak, kemudian dipanggillah anak itu. Kemudian, berikan aku kambingmu dan bilang kepada majikanmu, kamu itu diambil serigala dan sebagainya. Sang gembala menatap, kemudian itu bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya, Allah di mana? Nah, itu yang harus kita jawab. Jadi kalau kita nanti ngadapin tantangan dalam hidup, sesi coaching dengan Allah mengajarkan Allah di mana saat itu. Saat kita ngadapin tantangan ini, Allah di mana gitu. Mungkinkah Allah diam saja? Mungkinkah Allah tidak melakukan sesuatu? Jawabannya, respon tidak dilakukan karena kita tidak memintanya dan tidak mengajaknya masuk untuk menghadapi tantangan.
Untuk itu, mintalah setiap kegiatan kita, mintalah pada diri kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur sampai selesai ya gitu. Karena ketika mengucapkan bismillah, maka kita membuka pintu Allah untuk masuk, untuk bangun bersama menyelesaikan tantangan kita. Baik, sekarang pertanyaannya bagaimana agar kita terpelihara dengan alhamdulillah ini gitu. Sederhana Bapak Ibu. Ini kita akan sekarang latihan. Kalau kemarin kita tidak ada latihan, sekarang kita akan latihan gitu. Di sesi ini saya ingin Bapak Ibu duduk tenang, santai gitu. Baik, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, tarik keluarin. Tarik nafas, tarik keluarin. Bagus, rasakan kehadiran kita di sini. Rasakan kehadiran kita di kursi atau apapun yang Bapak Ibu duduk. Rasakan kehadiran Bapak Ibu di ruang. Rasakan tulang belakang kita. Rasakan kepala kita. Rasakan alis-alis di mata. Rasakan kelopak mata kita. Rasakan bibir kita. Rasakan tangan kita. Dan rasakan semua zat, semua relaksasi bergerak dari kepala melewati leher, melewati tulang belakang, melewati betis, dan turun melewati kaki, dan meliputi seluruh area tubuh kita. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu mengambil satu kata. Kata itu kita sebut dengan menerima. Boleh pejamkan mata. Pikirkan kejadian hidup kita, baik yang buruk maupun yang jelek. Pahami Bapak Ibu, semua hadir karena ada izin Allah. Dan Allah tidak berniat untuk membuat kita terpuruk. Allah membuat kita, menyuruh kita untuk bangkit, belajar dari setiap kesalahan. Dengan kata lain, apa yang terjadi, kita terima sebagai alat pembelajaran. Sekarang bayangkan, katakan ke dalam diri, ya Allah, apapun yang terjadi, saya terima diri saya. Saya terima seluruh tantangan yang pernah saya lewati sebagai pembelajaran. Dan saya terima seluruh tantangan yang akan ada di depan sebagai sebuah pembelajaran untuk membuat saya makin tumbuh, makin baik, makin bernilai, sehingga berguna bagi diri dan umat. Bagus sekali. Bagus sekali. Tubuh dan pikiran menyatu dan mengerti. Tubuh dan pikiran menyatu dan mengerti. Tubuh dan pikiran menyatu dan mengerti. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang rasakan perubahan ini gitu. Perubahan menerima semua data yang ada di dalam hidup. Sekarang bergeser pada kata mensyukuri. Pikirkan apapun yang terjadi pada hidup kita. Syukuri apa yang bisa kita syukuri. Bersyukur artinya kita punya banyak hal, termasuk keluarga, mungkin rumah, mungkin kendaraan, mungkin badan yang sehat, badan yang utuh. Apapun itu, syukuri saja apa yang ada dan hadir bersama kita. Bagus sekali. Ucapkan alhamdulillah. Bayangkan ketika mengucapkan alhamdulillah lebih kedua kali, maka tubuh, pikiran, dan semuanya mengalir aliran darah yang lancar, membuat makin kuat, makin sabar. Bagus sekali. Dan ketika mensyukuri ini, kita akan geser perasaan kita pada satu kata, yaitu mengagumi. Kagumi Allah yang telah menciptakan kita. Kagumi zat ini yang tanpa cacat berhasil membapak kita dari kondisi waktu ke waktu. Bagus sekali. Apapun yang pernah kita lewati di belakang, itu adalah pembelajaran untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Semua berada dalam aturannya. Semua punya maksud baik pada kita. Bagus sekali. Sekarang bayangkan es ini menyatu di dalam
lingkaran kita menerima, mensyukuri dan mengagumi Allah yang telah menciptakan kita. Pikirkan, bayangkan, dengarkan apa yang bisa Bapak Ibu kagumi. Diam saat bersama itu. Baik, setelah selesai, gabungan ketiganya, perasaan menerima, mensyukuri dan mengagumi. Tarik nafas, gunakan nafas perut, buka dengan nafas Bogor, nafas Bandung, nafas pelan, hingga perubahan terjadi pada diri kita, menjadi lebih tenang, menjadi yakin menghadapi hidup. Bagus sekali, lakukan sampai 3-5 kali dan rasakan semuanya hadir di dalam diri kita. Perasaan menerima, mensyukuri dan mengagumi menjadi satu. Apapun perasaan yang muncul, yang intinya adalah mengucapkan terima kasih pada Allah, mengucapkan terima kasih pada guru kita, pada siapapun yang mengajari kebaikan kepada kita. Baik, makasih Bapak Ibu, boleh buka mata sekarang. Dan Bapak Ibu lakukan itu berulang-ulang, membiasakan kita mengucapkan semua itu dan tutup semua dengan kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan kata itu kita menjadi lebih terampil menghadapi hidup. Baik, itulah sesi kedua kita, yaitu kata Alhamdulillah. Dan kita sudah masuki sesi coaching berikutnya, yaitu tadi yang pertama kita melakukan sesi coaching untuk pemberdayaan diri. Yang kedua, kita memperjelas pemberdayaan diri kita seperti apa dan memberikan pemahaman reward. Kalau mereka yang sabar, mereka bisa membuat dirinya hidup jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Kita akan lanjutkan modul ketiga besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.